Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mutasi genetika. Sebelum kita masuk ke materi mutasi, alangkah baiknya kita tahu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan macam-macam mutasi dan penyebabnya. Siswa mampu mengidentifikasi ragam mutasi pada kromosom dan gen. Siswa mampu menjelaskan berbagai mutasi yang dihasilkan manusia dengan teknologi yang digunakan. Lalu yang terakhir, siswa mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari berbagai peristiwa mutasi. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke konten. Konten kali ini kita akan membahas yang pertama itu pengertian mutasi dan sejarah, macam-macam jenis mutasi dan penyebab mutasi. Langsung saja untuk pengertian. Pengertian mutasi yaitu perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik berupa DNA maupun RNA. Perubahan tersebut bisa terjadi pada taraf urutan gen, mutasi titik maupun taraf urutan kromosom atau mutasi besar. Lalu untuk sejarah mutase, ini istilah mutase pertama kali digunakan oleh Hugo de Verres untuk mengemukakan perubahan fenotip yang mendadak pada Oreothera lambrica. Perubahan itu bersifat menurun dan terjadi karena penyimpangan gen. Sedgwick juga melaporkan peristiwa mutasi pada domba jenis Ancord yang berkaki pendek yang memiliki sifat menurun. Lalu juga ada penelitian tentang mutasi yang dilakukan oleh Morgan tahun 1910 menggunakan Drosophila melanogaster atau lalat buah, dan akhirnya dilanjutkan oleh muridnya yaitu Morgan yang bernama Hermann Joseph Muller berhasil melakukan mutasi dengan menggunakan sinar X dalam percobaannya dengan lalat buah. Nah, untuk individu yang mengalami mutasi ini disebut dengan mutan, sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi ini disebut dengan mutagen. Kita langsung saja ke macam-macam jenis mutase. Nah, di sini untuk macam-macam jenis mutasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu berdasarkan tempat terjadinya, berdasarkan macam-macam sel mengalami mutase, berdasarkan faktor penyebab mutase, berdasarkan faktor keturunan, lalu berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang mengalaminya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke berdasarkan tempat terjadinya. Untuk berdasarkan tempat terjadinya ini terbagi menjadi 2, yaitu mutase kecil dan mutase besar. Untuk mutase kecil ini perubahan terjadi pada DNA susunan molekul DNA atau gen. Sedangkan untuk mutase besar ini perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Selanjutnya ada yang berdasarkan macam-macam sel yang mengalami mutase. Dan ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ada mutase somatis dan mutase geminal. Mutase somatis ini terjadi di sel soma, sedangkan untuk mutase geminal ini terjadi di sel geminal yang terdapat di gonad. Selanjutnya ini berdasarkan faktor penyebab mutase. Penyebab mutasi ini terbagi menjadi 2, ada mutase alami atau spontan dan mutase buatan. Mutase alami ini terjadi secara alami tanpa buatan atau disengaja oleh manusia. Penyebab dari mutase alami antara lain adalah sinar kosmik, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet matahari. Sedangkan untuk mutase buatan ini terjadi mutasi yang disengaja yang dibuat oleh manusia yang bisa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya, perakitan bibit, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu berdasarkan jumlah faktor keturunan. Untuk berdasarkan jumlah faktor keturunan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mutase bertahap atau mutasi mikro dan mutasi lompatan. Mutase bertahap ini mutasi yang terjadi atas satu kelompok atau kecil faktor keturunan. Sedangkan untuk mutasi lompatan ini
Mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau kemungkinan seluruh faktor keturunan. Langsung berdasarkan manfaat bagi individu dan populasi. Ini terbagi menjadi dua juga, ada mutasi yang merugikan dan mutasi menguntungkan. Untuk mutasi merugikan dulu, mutasi ini berakibat timbulnya ciri kemampuan atau kurangnya atau tidak adaptifnya pada individu. Contohnya itu mengalami kecacatan ya. Untuk mutasi yang menguntungkan ini, mutasi yang diakibatkan timbulnya ciri kemampuan yang semakin adaptif pada individu. Ya, itu untuk mutasi yang menguntungkan. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang penyebab mutasi. Untuk penyebab mutasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Untuk faktor fisika, untuk faktor fisika ini berupa radiasi yang bersifat mutagen ya. Contohnya itu berasal dari sinar kosmik, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, sinar partikel beta, pancaran neutron, ion berat, dan sinar lainnya yang mempunyai daya ionisasi. Sedangkan untuk faktor kimia ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona industri, zona makanan dan minuman, dan pestisida. Contohnya ini pada TEM yang dipakai pada tekstil dan medis, agen genik. Sedangkan untuk di makanan itu contohnya itu DEP, betadine deptil. Sedangkan yang di pestisida ini contohnya itu azridin yang dipakai oleh industri tekstil kayu. Ya, selanjutnya ini faktor biologi. Untuk faktor biologi ini terjadi karena adanya, untuk faktor biologi ini banyak terjadi di virus. Ya, lebih dari 20 macam virus yang menyebabkan kerusakan kromosom, misalnya virus hepatitis yang menimbulkan aberasi. Ini juga termasuk bersifat mutasi dari faktor mikroorganisme. Oke, sekian untuk materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kira